Hai semuanya, perkenalkan namaku Leona, usiaku sekarang 23 tahun. Aku tinggal di salah satu kota besar bersama dengan ibuku. Aku memiliki tinggi badan di atas rata-rata, dengan kulit putih bersih, rambut panjang pirang, dan badan yang bagus. Aku saat ini hanya bekerja di rumah, menjaga konter. Dalam video ini, aku mau membagikan cerita yang kualami sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi, simak baik-baik videonya. Tonton sampai habis ya. Oke, mari kita mulai. Jadi, dulu ibuku itu sebelum pisah dengan ayahku, aku bisa dibilang banyak ngerasain hal-hal yang gak enak yang kudapat dari ayahku sendiri. Jadi, dulu kan ibuku masih bekerja sebagai seorang penyanyi dari panggung ke panggung. Meski usia ibuku sudah 38 tahun, tapi ibuku masih sering diajak menyanyi di tempat hajatan. Ya emang sih, dulu kata nenek ibuku itu pernah kerja juga di sebuah tempat hiburan sebagai LC saat usianya masih belasan tahun. Dan di usia 19 tahun, ibuku menikah karena hamil aku di luar nikah. Makanya, meski anaknya sudah besar, ibuku masih sangat muda karena ibuku menikah di usia yang masih sangat muda. Sejak kecil, aku sudah terbiasa ditinggal kerja sama ibuku. Setiap malam, aku di rumah, paling hanya bersama dengan nenek dan ayahku. Itu juga kadang ayahku nggak di rumah, dia pergi entah kemana bersama dengan teman-temannya. Ya intinya, masa kecilku sangat gak karuan lah, apalagi lingkungan tempat tinggalku sebagian besar itu kontrakan yang ditempati hampir rata-rata wanita malam semuanya. Yang sudah pasti, aku tumbuh di lingkungan seperti itu, ya ada hal-hal yang melekat padaku. Salah satunya dari penampilanku yang suka dengan penampilan kurang bahan. Seiring berjalannya waktu, aku kemudian tumbuh menjadi seorang gadis cantik dengan tinggi badan di atas rata-rata meski usiaku masih 15 tahun, tapi tinggi badanku sudah kayak anak gadis 20 tahunan. Dan juga di usia segitu, aku sudah mulai belajar dandan atau berias karena aku sering lihat ibuku berdandan sebelum ibuku berangkat kerja. Di usiaku yang ke-17 tahun, aku harus ditinggal sama nenekku yang selalu nemenin aku di rumah selama ibuku pergi bekerja. Setelah nenekku sudah tidak ada, aku di rumah selalu sendiri setiap ibuku kerja. Ya awalnya aku nggak berani, namun semakin hari aku pun semakin terbiasa. Apalagi aku ada banyak teman di sekitaran rumah, jadi nggak begitu sepi banget, meski ibuku sedang tidak berada di rumah. Sejak nenek nggak ada, ayahku jadi sering keluar malam dan pulang kadang dalam keadaan setengah sadar. Selalu begitu, hampir setiap hari yang dilakukan sama ayahku. Dan siang harinya dipakai sama ayah untuk tidur, dan hanya ibuku aja yang bekerja. Singkat cerita, di usiaku yang ke-18 tahun, aku mulai mengenal dunia sosial dan aku juga termasuk aktif membuat konten-konten yang lagi viral atau sedang tren gitu, dengan penampilanku yang seperti itu. Ya, awalnya sih, aku nggak ngerasa ada yang gimana-gimana saat aku lagi bikin konten, meskipun ada ayahku juga. Aku mikirnya kan, sudah terbiasa juga aku bikin konten-konten yang lagi rame di sosmed. Suatu hari, ketika ibuku sedang bekerja malam itu, sekitar jam 8 malam, aku terus duduk di kursi teras sambil menunggu temanku datang ke rumah, dan gak lama ayahku mau pergi juga. "Kamu di rumah aja ya, ayah mau keluar dulu," ujar ayah. Kemudian aku jawab, "Iya ayah."
Terus ayahku pergi bersama dengan temannya, dan gak berselang lama temanku datang. Lalu aku dan temanku langsung bikin konten untuk media sosialku. Sekitar jam 10 malam, itu temanku pulang ke rumahnya, karena sudah malam juga dan aku terus lanjutin main handphone. Sekitar jam 11.30, ayahku pulang ke rumah. Saat itu, aku sedang di kamar dan terdengar suara pintu diketuk dan ayah memanggilku untuk dibukakan pintu. Lalu aku dengan penampilan yang masih ala kadarnya karena habis bikin konten di sosmed, aku langsung berlari sambil bilang, "Iya, sebentar ya," teriakku. Terus aku pun bukain pintu. Ketika pintu sudah kubuka, ayahku sambil berdiri di depan pintu melihatku dengan tatapan yang beda dari biasanya sambil tersenyum seperti itu. Terus aku bilang, "Ayah, kenapa kok senyum-senyum gitu?" ujarku. Anak ayah sudah besar, cantik dan semakin enak dilihat," ujar ayah. Lalu ku jawab, "Apa sih ayah ini? Kebanyakan itu ayah sampai ngomongnya ngelantur gitu ayah ini." Aku bilang gitu kan, sambil berjalan menuju ke kamarku. Setelah itu, aku tutup dan kunci pintu kamarku, terus aku pun tidur karena sudah malam juga. Tapi, aku waktu itu belum ada pikiran yang kemana-mana. Karena aku mikirnya, ayahku sedang dalam keadaan yang setengah sadar, jadi ya aku nggak mikir sampai ke sana. Dan pagi harinya, aku setelah selesai nyuci piring, nyapu lantai, terus ngepel lantai dan nyuci baju, aku terus mandi. Lalu setelah itu, aku sarapan. Sedangkan ibuku, karena dia setiap pulang kerja mau subuh, jadi dia sudah tidur. Tapi meski begitu, sebelum tidur, ibuku nyempatin untuk masak lebih dulu buat aku sarapan. Pagi itu, setelah selesai sarapan, aku seperti biasanya, duduk dan nyantai sambil main HP, soalnya aku belum kerja. Ya, bukannya aku nggak mau kerja, tapi sudah nyari belum juga dapat kerjaan. Sedangkan ayahku sendiri pagi itu lagi duduk di ruang tamu sambil ngopi gak jauh juga dari tempat aku duduk. Dengan tatapan dingin, ayah melihat ke arahku, terus dia bilang ke aku, "Kamu tumben Leona gak bikin konten di sosmed lagi?" tanya ayah. Dan aku menjawab, "Belum mood aja ayah, ini lagi pengen duduk dulu," jawabku. Terus ayah pun bilang, "Oh gitu, itu udah rapi begitu, biasanya kamu bikin konten Leona." Terus aku jawab, "Iya, ini ayah lagi gak mood aja." Terus aku duduk di sebelah ayahku, sambil ngobrol-ngobrol dengan ayahku, dan sama sekali aku gak ada pikiran yang gimana-gimana dengan ayahku. Nah, singkat cerita, siang itu kan aku sedang membaca sebuah buku di dalam kamar, dan tiba-tiba ayahku masuk ke dalam kamarku. Lalu ayah bilang, "Kamu lagi ngapain, Leona?" tanya ayahku. Terus ku jawab, "Lagi baca buku aja ini ayah," jawabku. Kemudian ayah menyuruhku, "Pijitin pundak ayah dong Leona, pegel banget rasanya ini," ujar ayah. "Ya kasih upah dulu dong ayah, masa iya gak dikasih upah, ya Leona gak mau." Kemudian dijawab sama ayah, "Ya udah, ini 50.000 buat kamu Leona, sekarang pijitin ayah ya." "Nah kalau gitu Leona mau pijitin," jawabku. Terus aku pijitin ayahku sambil bercanda, sambil ngasih joke lucu, dan di situ aku ya biasa aja, meski ayahku sempat beberapa kali tangannya nyenggol-nyenggol gitu. Ya aku masih biasa aja. Terus setelah selesai, ayah kemudian pergi. Terus aku langsung makan siang lalu. Setelah itu aku tidur siang.
Namun, saat ibuku jam 8 malam itu sudah pergi berangkat kerja. Ayahku nggak biasanya dia di rumah aja. Pas aku tanyain, tumben ayah nggak pergi keluar sama temen ayah? Tanyaku. Lagi malas aja Leona, ayah pengen di rumah. Jawab ayahku. Oh gitu, ya udah. Leona mau bikin konten di sosmed ya ayah. Lah teman kamu mana? Biasanya kesini. Tanya ayah. Ya dia nggak mau kesini malu sama ayah. Kalau ayah di rumah dia, ya nggak mau kesini malu. Ujarku. Alah, kenapa malu? Orang bikin konten tinggal bikin aja kok. Ayah lo biasa aja Leona. Ujar ayahku. Iya juga sih. Ya udah, Leona mau bikin konten dulu ya ayah. Terus aku bikin konten di ruang tengah untuk sosial mediaku. Dan ada ayah juga yang sedang duduk sambil ngopi juga memperhatikan aku yang sedang bikin konten di sosmed. Lalu setelah itu aku duduk di sebelah ayah dan berkata, "Bagus nggak ayah?" Tanyaku. Lalu dijawab sama ayahku, "Bagus kok. Tapi tumben kamu bikin yang seperti ini, sama penampilanmu kok malah lebih dari biasanya?" Hehehehe, kalau seperti ini itu cepet rame ayah. Jadi ya udah aku ikutin tren juga dong ayah. Jawabku. Terus ayah sambil melihat ke arahku dia bilang, "Oh gitu, ya udah sana bikin lagi ayah lihatin," ujar ayahku. Terus aku kembali lanjutin, bikin konten lagi, dan pas sudah jam 10, aku baru masuk ke kamarku. Terus ayahku gak lama ngetuk pintu kamarku, lalu aku buka pintunya. "Ada apa ayah?" Tanyaku. Lalu ayah pun berkata, "Ini sebelum tidur minum susu dulu sama air minumnya dibawa," ujar ayahku sambil ngasih aku segelas susu dan air minum segelas. Lalu ku jawab, "Iya ayah, makasih ya ayah, tumben ayah perhatian banget sama Leona ayah," tanyaku. Terus ayah jawab, "Iya dong, kan kamu anak ayah satu-satunya," jawab ayahku. Terus setelah aku minum susu, aku terus masuk ke kamar dan aku kembali main handphoneku. Tapi gak lama aku ngerasa ngantuk banget rasanya, sampai aku pun gak sadar udah tertidur. Setelah itu gak tahu, dan sekitar jam 4 pagi itu, saat ibuku lagi di dapur, aku kebangun dari tidurku. Namun pas aku sudah bangun, aku kok ngerasa ada yang aneh. Saat aku jalan juga ngerasa kayak gimana gitu, tapi aku biasa aja. Namun saat aku melihat ada tisu di lantai, aku kok ngerasa nggak buang tisu, tapi ya udahlah mungkin aku lupa buang. Namun pas aku ambil tisu yang di lantai mau ku buang ke tempat sampah, kok ada yang lengket gitu. Terus pas aku coba pegang lagi, kayak aku ini nggak asing gitu. Namun ya udahlah. Aku waktu itu nggak mikir itu bekas apa, apalagi sampai ke ayah kandungku. Aku nggak nyampe ke sana mikirku. Terus aku bangun dan ke dapur ambil air minum, lalu aku bantuin ibu di dapur memasak. Soalnya mau tidur lagi juga udah nggak bisa, jadi aku bantuin ibuku memasak di dapur. Pas aku lagi bantuin ibu, ibuku bertanya, "Kamu kenapa Leona jalanmu kayak gitu?" Dan ku jawab, "Gak tahu, paling capek, kebanyakan bikin konten di sosial media bu, hehehe," jawabku sambil ketawa. "Kamu ini, makin hari makin aktif aja di sosmed dan makin pinter aja kamu dandan," ujar ibu. "Iya dong, aku yang gak mau kalah sama ibu juga, masa ibunya cantik gitu anaknya enggak," jawabku. "Ya tapi, jangan ke penampilan juga kamu tiru Leona. Kan ibu seperti ini ya, karena pekerjaan ibu juga nak." Lalu ku jawab, "Iya bu,
Leona tahu kok. Kan kalau di rumah aja Leona kayak gini, Bu. Kalau keluar rumah ya enggak, jawabku. Iya Leona, ibu nggak mau kamu seperti ibu. Ibu kerja juga sampai seperti itu ya buat kamu Leona, ujar ibuku. Kemudian setelah ibu selesai memasak, aku bilang, ya udah ibu tidur sana, biar aku yang beresin dapur, Bu. Ya Leona, ibu juga sudah capek banget rasanya, ujarnya. Lalu setelah itu, aku bersih-bersih rumah mulai dari subuh. Soalnya aku juga nggak bisa tidur lagi, apalagi aku dari jam 10 udah tidur. Biasanya aku jam 12 jam 1 baru tidur. Jadi kalau jam 10 aku sudah tidur, aku ya subuh udah bangun. Kemudian setelah udah pagi, semua pekerjaan rumah sudah aku kerjakan. Dan rumah sudah rapi semua, tinggal nyuci aja yang belum, soalnya masih dingin banget. Singkat cerita, sekitar jam 7 pagi, aku mulai nyuci pakaian, dan jam 8 paginya, aku sudah selesai jemurin pakaian, kemudian aku terus mandi dan sarapan. Setelah itu, ya udah aku di rumah, ya paling hanya main handphone dan bikin konten di sosial mediaku. Sekitar jam 2 siang, itu ibuku pergi ke rumah saudara atau ke rumah om, adik ipar ibuku. Ibu diminta sama om untuk bantuin tante memasak, karena di rumah om mau ada acara di sana, jadi ibuku diminta sama om untuk bantu-bantu di rumah. Ya aku juga sebenarnya disuruh sama om ke sana, tapi karena agak jauh dan cuaca lagi panas, jadi aku lebih memilih di rumah aja. Nggak lama setelah ibu pergi ke rumah om, ayahku baru pulang, entah dari mana. Pas aku lagi bikin konten di sosmed, ayahku bertanya, "Ibumu kemana Leona? Apa sudah berangkat ke rumah om?" Tanya ayah. Saat itu, aku nggak langsung jawab, karena sedang bikin konten kan. Terus setelah udah selesai, baru ku jawab, "Iya ayah, belum lama kok ibu berangkat. Emang ayah nggak kesana juga?" Tanyaku. Lalu dijawab sama ayah sambil duduk di kursi, "Enggak lah, mau ngapain coba ayah kesana?" Jawab ayahku. Lalu aku pun lanjutin bikin konten di sosial media, dan ayah juga ada lagi duduk di kursi gak jauh dari aku bikin konten. Saat itu, tiba-tiba ayahku sambil melihat ke arahku sambil senyum, dia bilang ke aku, "Leona sini duduk dulu, ayah mau ngasih lihat sesuatu sama kamu Leona," ujar ayah. "Emang apa yang mau ayah kasih lihat sama Leona ayah?" Tanyaku penasaran. "Ya udah kamu duduk di sini dulu Leona," ujar ayah. Kemudian aku pun duduk di samping ayah. "Mana coba Leona lihat?" "Kamu lihat ini baik-baik deh. Kamu tahu kan ini siapa Leona yang ada di HP ayah ini," ujar ayah. Terus ku jawab, "Mana sini Leona lihat?" Dan pas lihat, ternyata itu fotoku yang ada di handphone ayah. Kemudian aku bilang, "Jadi ayah yang itu semalam?" Tanyaku. Terus ayah pun menjawab, "Iya Leona, karena setiap hari melihat kamu bikin konten seperti ini, terus penampilanmu dan mana ibumu kerja terus tiap malam. Jadi ya udah deh." "Kok ayah bisa sih? Leona anak kandung ayah sendiri loh. Kenapa ayah seperti itu?" Aku bilang gitu dengan nada yang sedikit tinggi. Kemudian ayah membuatku terdiam saat ayah bilang, "Ayah pikir anak ayah ini masih punya sesuatu yang paling berharga itu, tapi rupanya sudah nggak ada. Kamu kasih ke siapa Leona?" Ujar ayah. Aku pun hanya terdiam terus sambung ayah. "Ayah pikir kamu masih punya dan mau ayah ambil, tapi ternyata kamu juga sudah nggak ada," ujar ayahku.
Lalu aku pun, tetap aja ayah, kenapa seperti itu sama Leona ayah? Kenapa? Dan ayahku malah menjawab, udahlah, Leona gak apa-apa, mending sekarang kamu bantuin ayah aja ya Leona. Kan ini ibu sedang di rumah om, ujar ayahku. Leona gak bisa ayah, gak mau, gak bisa Leona ayah. Terus ayah pun bilang, kamu yakin emangnya Leona, ayah punya ini loh di handphone ayah. Terus aku pun bingung harus gimana. Dan ya udah, akhirnya aku pun mau membantu ayah. Ya udah, Leona mau bantu ayah, tapi Leona minta jangan ada lagi, ujarku. Terus ayah bilang, iya besok-besok gimana? Pasti kamu gak mau bantuin ayah kalau ini gak ada, ujar ayah. Enggak, aku tetap mau bantuin ayah. Leona gak mau aja nanti itu dilihat sama teman ayah saat minjem HP ayah. Terus ayahku bilang, ya udah kalau gitu Leona. Ya udah sini handphone ayah, biar Leona yang ituin sendiri. Ya udah ini, ujar ayahku sambil ngasih handphonenya. Dan saat itu aku bingung kalau seandainya aku nggak bilang gitu, nanti kalau handphone ayah dipinjam sama temennya malah gimana? Akhirnya aku lebih memilih mau bantu ayah, tapi di handphone ayah nggak ada lagi. Ya lagian juga udah terjadi juga pikirku, jadi udahlah aku pilih mau bantu ayah. Dan siang itu sampai sore, mau maghrib, aku membantu ayahku. Karena malam itu ibu gak pulang ke rumah, masih di rumahnya om. Sampai acara di sana selesai, jadi ya udah, ayah pun memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Keesokan harinya, pas ibu sudah berangkat kerja, ayah pun kembali lagi, minta tolong ke aku untuk membantu ayah. Dan itu terus berjalan dari hari demi hari, bulan demi bulan. Sampai akhirnya, setelah 8 bulan kalau nggak salah, akhirnya ibuku pun tahu semuanya. Ibuku hari itu pulang kerja lebih awal dari jam biasanya. Dan juga ibuku setiap berangkat kerja, dia selalu bawa kunci rumah cadangan. Jadi dia nggak perlu ketuk pintu dulu buat masuk ke rumah. Setelah pulang kerja, pas aku lagi disuruh sama ayah kandungku untuk bantuin dia ibuku melihatnya. Dan akhirnya hari itu juga dan malam itu juga aku diajak sama ibu ke rumah nenek yang dari ibuku. Aku diajak pulang ke rumah nenek dari ibuku yang letaknya di kampung yang sedikit jauh dari kotanya, tapi masih kampung banget di rumah nenek. Ya butuh waktu 2 jam agar sampai ke kampungnya nenekku yang dari ibu. Sesampainya di rumah nenek, ibuku baru ngomel-ngomel sama aku. Kenapa kamu gak bilang dari awal kalau kamu setiap hari disuruh seperti itu sama ayahmu? Ujar ibu. Dan aku jawab, maaf bu, Leona gak berani, jadi Leona nurut aja bu. Sudah berapa lama ayahmu seperti itu Leona? Sudah hampir 8 bulanan bu. Maafin Leona bu, Leona gak berani bilang ke ibu, soalnya ibu kan jarang ada di rumah, ujarku. Lalu ibuku sambil memelukku, dia bilang, iya Leona, ibu ngerti kok, ibu yang salah juga Leona, maafin ibu juga ya Leona. Dan aku hanya mengangguk dan netesin air mata. Kemudian, keesokan harinya, ibu langsung sat-set ngurus semuanya, dan pisahan sama ayah. Sejak tinggal di rumah nenek yang dari ibu, perlahan, aku mulai merubah penampilanku yang lebih sopan dan rapi. Soalnya, di kampungnya nenekku, hampir semua warganya taat ibadah. Karena nggak jauh dari kampung nenekku berdiri pondok pesantren yang besar. Jadi, nggak heran kalau lingkungan sekitar orang-orangnya taat beribadah.
lambat laun, aku pun berubah penampilannya seiring dengan lingkungan tempat aku tinggal. Dan untuk ibuku juga, ya dia sudah nggak bekerja di tempat itu lagi. Dan sekarang hanya jadi biduan atau penyanyi di panggung hajatan. Itu pun juga kalau pas ada yang nawarin atau ngajak. Kalau enggak, ya ibuku di rumah bantuin nenekku jualan sayuran di pasar. Kadang jualan keripik pisang, singkong, dan juga keripik buah sukun. Sedangkan aku sendiri, dari uang tabunganku, selama kurang lebih 5 tahun aku pakai untuk membuka usaha konter di depan rumah nenek. Kebetulan, di tempatnya, nenek masih jarang konter dan lumayan jauh kalau mau beli kuota internet. Mengingat usiaku juga sudah semakin bertambah dan aku belum kerja, jadi aku pakai uang tabunganku untuk usaha konter. Di samping itu, aku juga jadi nggak perlu kerja di luar juga. Akhirnya, setelah 2 tahun konterku berjalan, kini sekarang konterku sudah semakin besar dan juga lengkap dengan berbagai macam aksesoris handphone ada di konterku. Ya, semua nggak lepas dari bantuan ibu dan nenekku juga. Sekarang, aku sudah nggak lagi bikin konten di sosmed yang seperti sebelumnya. Kini, aku sudah benar-benar berubah, dan sekarang aku jadi lebih nyaman memakai hijab, dan untuk ibuku sendiri pun sama denganku. Di balik apa yang sudah terjadi, ternyata ada kebaikannya juga. Sekarang, setelah aku tinggal di lingkungan yang baik, dan orang-orang terdekatku, orang baik pasti aku juga ikutan baik tentunya. Kalau aku nggak tinggal di rumah nenek dan masih di rumah yang sebelumnya bersama ayah, aku nggak tahu sekarang nasibku seperti apa. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.